saya lihat ini malah menjadikan kebijakan seolah parsial hanya Jawa dan Bali, dan dianggap itu pun Jawa Bali menurut informasi yang berkembang di publik seolah hanya wilayah-wilayah yang tinggi saja gitu ya, tidak semuanya kabupaten kota yang istilahnya itu COVID-nya itu rendah gitu, katanya begitu. Tetapi saya rasa ini menjadi sulit manakala kemudian tidak saja Pulau Jawa dan Bali di mana aktivitas masyarakat juga tinggi, tapi mobilitas keluar wilayah-wilayah lain juga sama, karena kita kan ada 20 provinsi kira-kira lebih ya yang sekarang dalam kondisi terpapar COVID semua. Nah ini kan artinya ketika hanya berlaku di Jawa dan Bali, ini tentu jadi tidak efektif, karena bagaimanapun juga masyarakat ini juga bermobilitas di wilayah lain. Nah kalau ini yang terjadi, maka harapan kita untuk segera memutus mata rantai penyebaran COVID jadi seperti mission impossible gitu loh. Jadi artinya mengalami banyak kendala. Di satu sisi ada kepala daerah yang baru nantinya ini juga, misalnya kalaupun ini walaupun sampai tanggal 25, tentu nanti kan ini ada perpindahan juga ya, perpindahan pada kepala daerah. Kan kemarin kan ada 270 kepala daerah baru yang terpilih itu ya melalui pilkada serentak itu, juga ini merupakan satu kerja berat daripada Kemendagri untuk menginformasikan. Jadi menginformasikan sekaligus membuat kebijakan agar kepala daerah ini segera menerapkan protokol kesehatan. Kemendagri kan sudah membuat surat instruksi Mendagri nomor 6 tahun 2020 misalnya, itu kan jelas mengindikasikan bahwa penegakan protokol kesehatan diinstruksikan kepada kepala daerah. Tetapi kan juga di situ disertai sanksi. Tapi sampai hari ini kan tidak ada sanksi yang diberikan kepada daerah yang tidak menerapkan protokol kesehatan. Kemudian kalau kita lihat di dalam Inpres, instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020 memberikan instruksi kepada daerah untuk membuat aturan yang terkait dengan prokes, penanganan protokol kesehatan, itu kemudian disertai sanksinya. Tapi kan tidak semua daerah mengeluarkan istilahnya itu perda kan, ada perda DKI Jakarta keluar perda nomor 2 tahun 2020 tentang penanganan COVID. Tetapi perda baik, itu Pak Trubus, kalau Anda melihat dampaknya sendiri ya dari PSBB ini yang dilakukan di Pulau Jawa dan juga Bali, kita ketahui Pulau Jawa ini adalah jantung perekonomian dari negara kita dan juga Pulau Dewata Bali ini merupakan jantung pariwisata dari negara kita. Anda lihat seberapa besar nantinya kebijakan ini akan berdampak terhadap perekonomian kita secara nasional? Iya, kalau menurut saya justru nanti perekonomian kita akan mengalami situasi yang makin sulit dengan adanya pembatasan-pembatasan itu. Meskipun pemerintah selalu punya argumentasi justru ini akan membawa dampak positif terhadap masalah perekonomian. Tetapi kalau kita lihat nanti implementasi di lapangan, saya meragukan apakah pemerintah mampu melakukan pengawasan yang ketat terhadap yang namanya PSBB ketat gitu, artinya pembatasan yang ketat ini, karena pengertian PSBB ketat ini kan sudah barang tentu segala aktivitas itu sudah dibatasi, memang tidak dilarang, tetapi kan di situ kemudian dimaknai juga ada larangan-larangan. Nah, ketika itu adanya larangan, maka yang terjadi kemudian aktivitas-aktivitas dalam yang dilakukan oleh para pelaku usaha, baik dalam industri maupun perdagangan maupun dengan pariwisata, otomatis mengalami penutupan gitu ya, mengalami satu kegiatan yang dibatasi, yang dilarang, dan ini berdampak kepada apa yang disebut dengan pengurangan rasionalisasi karyawan. Nah ini juga akan berdampak otomatis daya beli masyarakat menjadi mengalami penurunan juga. Nah jadi menurut saya ini semuanya ke persoalan ekonominya malah lebih berat dengan adanya pengetahuan ini sebenarnya. Nah, bagi Anda yang ingin mengikuti berita ekonomi dan juga bisnis, jangan lupa untuk install CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store.